treaty between Switzerland and Indonesia constitutes a considerable progress in our mutual relations in the field of judicial cooperation in criminal matters. It deepens the already excellent general relations between our two countries, as could be seen, for instance, by the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement last December in Jakarta, and brings them ever closer together. Kita mengapresiasi ini cukup positif ya, terutama menjadi simbol komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pengejaran aset. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance, sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Dalam kaitan ini, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali. Sekarang Pak Presiden dan pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar itu terus diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menundukkan negara. Dampaknya sangat baik ya, bila mana ada hal terkait data informasi tentang perbankan yang selama ini memang susah kita masuk ke dalam negara Swiss. Semoga Indonesia dan Swiss saling bertukar informasi, data atau teknologi yang terkait masalah perbankan lebih mudah. Presiden Joko Widodo adalah kepala negara yang tidak pernah berhenti dalam membuat gebrakan-gebrakan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, beliau bekerja keras untuk memajukan negara Indonesia dengan menjalankan program pembangunan yang menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan LRT dan MRT, jalan tol, bandara, bendungan, tol laut, PLTU, hilirisasi sumber daya alam, dan sebagainya. Namun gebrakan yang beliau lakukan tidak berhenti sampai di situ. Presiden Jokowi juga memberi dukungan atas pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Selain menggalakkan pemberantasan korupsi di dalam negeri, Presiden Jokowi juga memburu harta para koruptor yang disimpan di bank-bank di luar negeri seperti di Swiss. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para koruptor menyimpan banyak aset mereka di luar negeri agar harta hasil korupsi mereka tidak dapat dijamah dan disita oleh aparat penegak hukum dari Indonesia. Namun, angin segar perubahan telah melanda di Indonesia setelah DPR Republik Indonesia mengesahkan rancangan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss atau perjanjian MLA RI Swiss. Beberapa waktu lalu, Indonesia pun terus mendorong implementasi perjanjian bantuan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau Menkumham Yasona Hamonangan Lauli dengan Kepala Departemen Federal Kehakiman dan Kepolisian Konfederasi Swiss, Federal Consular Karin Keller-Sutter, di kantor Departemen Federal Kehakiman dan Kepolisian Konfederasi Swiss di Bern akhir 2022 lalu.
Pertemuan tersebut merupakan bukti perwujudan komitmen kedua negara terhadap kerjasama pemberantasan tindak pidana lintas negara yang akan berkontribusi positif dalam mendorong kelancaran implementasi perjanjian MLA Republik Indonesia Swiss di masa mendatang. Dengan telah berlakunya perjanjian ini, kedua negara memiliki dasar hukum bagi pelaksanaan bantuan hukum timbal balik baik pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan terkait penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil dan sarana tindak pidana. Perjanjian MLA Republik Indonesia Swiss mencakup asas retroaktif yang memungkinkan terlaksananya kerjasama bantuan hukum kedua negara terhadap tindak pidana yang proses hukumnya dimulai sebelum tanggal berlakunya perjanjian. Asas retroaktif tersebut akan menguntungkan pemerintah Indonesia, mengingat aset atau kerugian negara dari hasil tindak pidana yang ditempatkan di Swiss dapat dikembalikan ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga berencana membentuk tim pelacak untuk menindaklanjuti perjanjian ini. Tim ini terdiri atas perwakilan Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya perjanjian MLA Republik Indonesia Swiss ditandatangani oleh Menteri Yasona dan Federal Councilor Keller Sutter di Bern, Swiss pada 4 Februari tahun 2019 lalu. Pasca penandatanganan, kedua pihak menyelesaikan prosedur internal bagi pemberlakuan perjanjian ini di masing-masing negara. Setelah prosedur internal selesai, kedua negara menyepakati tanggal pemberlakuan perjanjian MLA Republik Indonesia Swiss, yaitu mulai 14 September 2021 melalui pertukaran nota diplomatik. Perjanjian MLA ini merupakan langkah cerdas yang akan mampu mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi ke kas negara yang dilarikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke luar negeri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan jumlah dana sekitar 11.000 triliun rupiah uang dari Indonesia yang disimpan di luar negeri termasuk di Swiss. Seandainya uang itu bisa kembali ke Indonesia, maka bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kita. Maka langkah ini harus kita dukung demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan adanya perjanjian MLA antara Indonesia dengan Swiss tentunya akan mempersulit para koruptor dalam melarikan dan menyimpan aset-aset mereka ke Swiss. Hal ini bisa membuat mereka ketakutan karena ruang lingkup mereka dalam membawa kabur uang mereka menjadi lebih sempit. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Dehadat, penandatanganan mutual legal assistance ini sudah sejalan dengan nawacita dan arahan dari Presiden Joko Widodo menyangkut bentuk kerjasama hukum untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Hal ini menjadi bukti kuat adanya komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentu saja diperlukan adanya kerja keras dari pihak pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengembalian aset hasil korupsi dari negara Swiss. Karena negara Swiss tidak akan begitu saja mengembalikan dana hasil korupsi kepada Indonesia tanpa adanya bukti-bukti kejahatan korupsi yang memadai, serta pendekatan diplomasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Swiss. Dengan adanya pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri ke Indonesia, tidak heran jika banyak pejabat dan kroni-kroninya yang tidak suka dengan sepak terjang Presiden Jokowi. Mereka mengalami kesulitan dalam menyembunyikan harta jarahannya. Kita tentu berharap adanya pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia berkat adanya perjanjian MLA antara kedua negara ini.